Bab 5 Ketakutan. Bernama Ardika. Sambil melirik Ardika, Hercules menjawab dengan bingung, ada seseorang yang bernama Ardika Mahasura, saya sedang bersiap untuk menghajarnya. Dari ujung telepon tiba-tiba terdengar suara keras, Hercules buru-buru bertanya, Tuan John, Anda kenapa? Detik selanjutnya, teriakan penuh amarah memasuki telinga Hercules. Kenapa denganku? Bajingan kamu, kamu ingin aku mati? Ya, aku kasih tahu. Kamu harus menuruti semua permintaannya, kamu harus melayaninya seperti seorang bos, mengerti? Hercules tertegun. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melihat John kehilangan kontrol diri seperti sekarang. Hercules selalu bertanya, Tuan John, sepertinya Anda salah. Dia hanyalah seorang menantu pecundang dari keluarga Basagita. Hercules, kamu ingin mati, iya. Di matanya, kamu dan aku hanyalah rumput liar yang tak berguna. Dia bisa membunuh kita dengan mudah. Tuan John, ini, setelah mendengarnya, Hercules mulai berkeringat dingin. Aku ingatkan terakhir kali, dia adalah sosok yang bahkan gak berani aku tatap secara langsung. Jaga dirimu. Setelah itu, telepon pun dimatikan, Hercules langsung bengong. Setelah sadar kembali, dia baru menyadari bahwa seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Kedua kakinya juga tanpa sadar ikut gemetar, melihat Hercules yang terdiam dan tidak bereaksi. Wulan segera maju dan bertanya, Kak Hercules, Anda kenapa? Cepat berikan perintah untuk membereskan dua orang pecundang itu. Membereskan mereka, sialan kamu. Terdengar teriakan penuh amarah, plak. Hercules tiba-tiba menamparkan Wulan, tamparan yang tiba-tiba itu membuat semua orang bengong. Wulan yang ditampar pun mundur beberapa langkah. Wajah yang cantik itu langsung bengkak, sambil menutupi wajahnya. Wulan pun berkata dengan tak berdaya, Kak Hercules, saya datang membeli mobil, seharusnya Anda memukul mereka. Wanita jalan sepertimu memang pantas ditampar. Kalau bukan karena menghormati keluarga Buana, hari ini aku pasti akan menamparmu sampai mati. Cepat pergi dari sini. Wulan yang menutupi wajahnya tidak berani bersuara, dia juga tidak berani marah. Dia hanya bisa menatap Luna dan Ardika dengan kesal, kemudian berlari keluar. Ketika melewati Ardika, dia tidak lupa mengingatkan, dasar idiot. Tunggu saja kamu. Menurut Wulan, dia ditampar karena ulah Ardika. Luna tanpa sadar menarik lengan Ardika sambil mundur. Dia lalu berbisik, Ardika, ayo kita pergi. Sebelum Ardika sempat bereaksi, Hercules sudah berjalan ke arah mereka dengan cepat. Luna makin ketakutan, siapa sangka, Hercules malah membungkukkan diri sampai 90 derajat. Dia lalu berkata dengan nada gemetar, Tuan Ardika, Nona Luna, saya sudah berbuat salah. Mohon maaf, tolong jangan masukkan ke dalam hati. Luna langsung bengong. Kenapa Hercules seolah-olah berubah menjadi orang lain setelah menerima telepon? Utang keluarga Basagita sudah bisa dibayar, kan? Ardika sama sekali tidak merasa aneh dengan sikap Hercules. Hal itu membuktikan bahwa Draco sudah melakukan tugasnya dengan baik. Hercules terus mengangguk sambil menjawab, bisa. Aku akan segera mengurusnya. Setelah mereka keluar dari kompleks penjualan mobil, Luna memegang sebuah kertas cek dengan ekspresi kebingungan. Dari waktu ke waktu, dia terus melirik ke arah Ardika. Apakah semua ini? Berkata Ardika. Pada saat yang sama, di salah satu villa kota Banyuli, John yang merupakan seorang bos preman besar sedang berlutut di lantai dengan ekspresi ketakutan. Di hadapannya, duduk seorang pria jangkung berseragam militer. Draco berkata dengan tenang, John, kamu nggak bodoh. Kalau terjadi sesuatu dengan bosku, kamu pasti sudah masuk penjara. Terima kasih atas pengampunan, Komandan. Setelah berhasil bertahan hidup, tekanan yang dirasakan John pun berkurang. Dia menundukkan kepala dan memohon, saya nggak tahu beliau datang ke kota Banyuli, bahkan bawahan saya hampir saja melawannya. Apakah saya bisa menjamu beliau sebagai permohonan maaf? Aku akan menanyakannya. Terima kasih, Komandan. Kompleks Anggrek merupakan kompleks tua berusia puluhan tahun di kota Banyuli. Luna sekeluarga tinggal di tempat ini. Setelah Luna dan Ardika pulang, hari sudah malam. Melihat kemunculan Luna dan Ardika, Desi dan suaminya yang sudah menunggu di depan pintu masuk kompleks segera mendekati mereka. Desi lalu berkata, Luna, kamu nggak apa-apa, kan? Kak Hercules nggak memukulmu, kan? Bu, aku baik-baik saja. Untung saja ada Ardika. Aku berhasil menagih utangnya, ucap Luna sambil melirik ke arah Ardika. Apaan Ardika? Memangnya kamu percaya pecundang seperti dia punya kemampuan seperti itu?
Desi menatap Ardika dengan hina, lalu lanjut menjelaskan, kalau bukan karena kami meminta bantuan kepada Tuan Muda Tony, mana mungkin kamu bisa mendapatkan uangnya. Mereka berhasil karena bantuan Tony. Setelah mendengarnya, Luna pun tertegun, Ardika juga menyipitkan matanya dengan tenang, ini bukan pertama kali dia mendengar nama Tony. Luna, kali ini kamu harus berterima kasih kepada Tuan Muda Tony. Awalnya, aku hanya mencoba meminta bantuannya, siapa sangka dia langsung menyetujuinya. Tuan Muda Tony mengajak kita makan malam. Kali ini, kamu nggak boleh menolaknya. Luna segera menolak dan berkata, Bu, aku boleh nggak usah pergi. Hari ini Ardika baru pulih, bukankah kita harus merayakannya? Desi memelototinya dan berkata, si idiot ini pulih, kenapa harus dirayakan? Tuan Muda Tony sudah membantu kita, hari ini kamu harus ikut dengan kami. Ayahnya yang bernama Jaki Basagita juga mengangguk dan berkata, benar kata ibumu. Hari ini kamu harus pergi. Luna melihat ke arah Ardika dengan ekspresi kesulitan sambil berkata, kalau kita pergi makan, bagaimana dengan Ardika? Buat apa kamu urusi dia? Sambil berbicara, Desi terus mendorong Luna untuk naik ke atas. Cepat ganti baju dan dandan yang cantik, ya. Luna terus menoleh ke belakang sambil berjalan maju. Ardika juga mengernyit. Ardika, kenapa dengan tampangmu itu? Cepat pergi sana, kamu nggak diterima di rumah kami, ucap Jaki dengan kesal setelah melihatnya. Pada saat ini, sebuah mobil Land Rover berhenti di bawah rumah Luna. Seorang wanita yang menawan turun dari mobil, dia adalah Tina Dienga, sahabat baik Luna. Paman, Bibi, mana Luna? Tuan Muda Tony memintaku untuk datang menjemput kalian. Tina tiba-tiba melihat Ardika, lalu berkata dengan kaget, Ardika, kenapa si idiot ini kabur dari rumah sakit? Desi segera menarik Tina dan menjelaskannya. Tina baru mengerti dan menatap Ardika dengan hina. 3 tahun yang lalu, Ardika pergi tanpa pamit dari acara pernikahannya. Hal itu membuat sahabat baiknya menjadi bahan tertawaan. Setelah itu, dia menjadi seorang idiot dan membuat Luna sekeluarga ikut menderita. Jadi, Tina sangat merendahkan suaminya Luna yang idiot ini. Ardika, kalau kamu sudah pulih, kenapa masih berada di sisi Luna? Kalau kamu seorang pria, cepat menjauh darinya. Jangan menghalangi Luna untuk mengejar kebahagiaannya. Tuan Muda Tony adalah anak dari grup Susanto Raya. Ayahnya, Budi Susanto, merupakan ketua asosiasi bahan bangunan yang menguasai seluruh bisnis konstruksi di kota Banyuli. Dia bisa memberikan kemewahan kepada Luna. Bagaimana denganmu? Selain memberikan penderitaan dan penghinaan kepada Luna, kamu bisa apa lagi? Setelah mendengarnya, Desi dan suaminya juga ikut mengangguk setuju. Ardika lalu berkata, Tina, hal yang bisa aku berikan kepada Luna bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang awam seperti kalian. Bab 6 Restoran Gatot Kaca. Cik, saking marahnya, Tina pun tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku ingin melihatnya. Nggak perlu yang terlalu jauh, apakah kamu tahu hari ini Tuan Muda Tony mengajak mereka makan di mana? Lantai 3 Restoran Gatot Kaca, tempat yang selamanya nggak mungkin dimasuki oleh pecundang sepertimu. Ketika mendengarnya, kedua mata Desi tampak berbinar. Dia lalu berkata, lantai 3 Restoran Gatot Kaca. Tempat itu hanya bisa dipesan oleh anggota emas. Di kota Banyuli, restoran Gatot Kaca termasuk restoran kelas atas. Orang yang menghabiskan puluhan miliar baru bisa mendapatkan kartu anggota emas. Di keluarga Basagita, hanya Tuan Besar Basagita seorang yang memiliki kartu anggota emas, adapun lantai 3 ke atas, biaya yang perlu dihabiskan oleh anggota bahkan lebih mengejutkan. Tina menoleh ke arah Ardika, lalu tersenyum sambil berkata, Ardika, itulah perbedaan antara kamu dan Tuan Muda Tony. Aku nggak tahu kenapa kamu masih percaya diri untuk berada di sisi Luna. Tina, nggak usah pedulikan pecundang ini. Luna sudah turun, ayo kita berangkat. Jangan sampai Tuan Muda Tony menunggu terlalu lama. Desi bahkan tidak melihat Ardika sama sekali, mobil Land Rover pun pergi menjauh. Pada saat ini, ponsel Ardika tiba-tiba berbunyi. Bos, John mengadakan jamuan permintaan maaf di Hall Raja lantai 9 Restoran Gatot Kaca. Apakah Anda ingin ikut? Suruh dia kirim mobil untuk menjemputku. Pintu masuk restoran Gatot Kaca, ketika mobil Land Rover berhenti, Tony yang sudah menunggu di depan pintu segera mendekat. Tony mengenakan jas putih yang mewah dan memegang satu buket mawar merah. Dia membuka pintu mobil untuk Luna, lalu berkata sambil tersenyum, Luna, hari ini kamu cantik sekali.
Luna pun berusaha tersenyum. Tina menyenggol pinggang Luna sambil mengeluh. Tuan muda Tony sedang berbicara denganmu. Kamu bisu, ya? Bukan, ucap Luna dengan nada rendah sambil memiringkan tubuhnya. Aku hanya khawatir Ardika nggak bisa makan malam. Kamu masih saja mengkhawatirkan si idiot itu, benar-benar nggak belajar dari pengalaman, keluh Tina dengan kesal. Wah. Entah siapa yang tiba-tiba bersorak, tidak jauh dari sana, sebuah mobil Lincoln berwarna putih melaju kemari. 4 angka 8 di plat kendaraan juga sangat menarik perhatian. Ketika Tony mengalihkan pandangannya ke sana, dia pun berseru kaget, bukankah itu mobil Tuan John? Dia juga datang makan ke restoran Gatot Kaca, ya. John, bos preman yang berkuasa di seluruh kota Banyuli, Desi dan suaminya juga ikut menoleh ke arah tersebut. Pada saat ini, pintu mobil Lincoln pun terbuka. Seorang anak muda turun dari mobil, kemudian mengikuti pelayan berjalan ke arah lift. Luna menatap punggung anak muda itu dengan bengong sambil bergumam. Orang itu, rasanya mirip dengan Ardika. Ardika, Tina tertegun sejenak, lalu berkata dengan nada bercanda, Luna, kamu pasti salah lihat. Pecundang seperti Ardika nggak mungkin bisa naik mobil Lincoln ke restoran Gatot Kaca. Setelah mendengarnya, Luna pun mengangguk, seharusnya dia salah lihat. Mereka mengikuti Tony datang ke hall rembulan di lantai 3. Wah, bahkan lantai 3 juga semewah ini. Aku penasaran seberapa mewah lantai atas. Apalagi hall raja yang legendaris di lantai 9 itu. Mungkin saja istana raja juga kalah. Perhatian Desi teralihkan oleh desain interior yang begitu mewah. Dari waktu ke waktu, dia terus menyentuh berbagai barang. Tony sangat puas dengan reaksi Desi dan lainnya. Dia lalu berkata, Paman, Bibi, ayo pesan makanan dulu. Betul, betul, betul. Ayo pesan makanan. Setelah duduk, mereka menatap menu yang mahal itu dengan ragu. Ini bukan makanan lagi, melainkan emas. Tony justru tampak tenang. Selesai memesan makanan, dia juga menambahkan 2 botol Romane Conti dengan tahun terbaik. Tina termasuk orang yang mengerti. Tentang anggur, dia pun berkata, Tuan muda Tony, hari ini kamu sudah menghabiskan banyak uang. Harga 2 botol Romane Conti dengan tahun terbaik paling nggak sekitar 60–80 juta. Tony berkata sambil tersenyum, puluhan juta saja, nggak masalah. Hari ini aku mengajak Paman dan Bibi makan, jadi aku harus menunjukkan ketulusan hatiku. Seketika, Desi dan suaminya dibuat kagum oleh sikap Tony. Tuan muda Tony memang berbeda, dia berbeda jauh dengan pecundang Ardika itu. Di luar ruangan, Ardika sedang berjalan di lorong. Saat melewati belokan, seorang pramusaji yang membawa 2 botol anggur tersandung dan hampir terjatuh. Untungnya, Ardika muncul dan memapahnya tepat waktu. Kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pramusaji wanita tersebut tampak ketakutan. Kalau 2 botol anggur itu sampai terjatuh, dia harus ganti rugi dengan gaji selama 1 tahun. Kakimu sedikit keseleo, bagaimana kalau aku yang bantu antar saja? Pramusaji wanita itu mencoba menggerakkan pergelangan kakinya, ternyata memang terasa sedikit sakit. Dia pun mengangguk dan berkata, terima kasih, Tuan. Di dalam ruangan, selain Luna yang tampak tidak fokus, mereka yang lain mengobrol dengan gembira. Setelah melirik Luna, Desi pun mendekat dan berbisik, kenapa kamu diam saja? Nanti saat anggurnya datang, kamu harus bersulang dengan Tuan muda Tony, mengerti? Bu, aku nggak mau minum alkohol, ucap Luna dengan tak berdaya. Tetap saja harus minum. Pada saat ini, pintu ruangan pun terbuka. Halo, anggur kalian sudah datang. Ardika, seru Tina dengan kaget. Dia kebetulan duduk di seberang pintu masuk. Semua orang ikut menoleh ke belakang dengan kaget. Dasar belatung, beraninya kamu mengikuti kami kemari. Siapa yang membiarkanmu masuk? Ucap Desi dengan marah. Selesai berbicara, dia langsung menoleh ke arah Tony. Desi khawatir kedatangan Ardika akan membuat Tony marah. Tina juga berkata dengan sinis, Ardika, nyalimu besar juga. Kamu nggak bisa masuk ke restoran Gatot Kaca tanpa kartu anggota. Jangan-jangan kamu menyelinap masuk dengan menyamar sebagai pramusaji. Ya. Ardika menggelengkan kepalanya dan menjawab, ada yang mengundangku. Luna menatap Ardika dengan bingung. Tina lalu berkata dengan kesal, siapa yang akan mengundang seorang pecundang untuk makan di restoran Gatot Kaca? Ardika, jangan-jangan kamu belum sembuh. Ya. Tony memperhatikan menantu idiot yang terkenal di kota Banyuli ini dari atas ke bawah. Dia sepertinya tidak menganggap Ardika sama sekali. Tony pun melambaikan tangannya dan berkata,
Cukup, kami nggak peduli bagaimana kamu bisa masuk. Letakkan 2 botol anggur di tanganmu itu, lalu keluar dari sini. Anggur semahal itu dipegang oleh seorang idiot, bagaimana kami bisa meminumnya nanti? Betul, Desi langsung merebut 2 botol anggur itu, lalu berkata dengan masam, cepat keluar. Walaupun tidak diterima di sini, Ardika tetap menoleh ke arah Luna dan berkata, sayang, bosnya Kak Hercules mempersiapkan jamuan di hall Raja lantai 9 untuk permintaan maaf. Kamu mau ikut ke atas? Ucapan itu membuat suasana ruangan menjadi hening. Bab 7 ingin bertemu orang penting. Bukankah bosnya Kak Hercules itu Tuan John? Tina tidak bisa menahan tawanya, lalu berkata, Ardika, apakah kamu tahu siapa Tuan John? Dia adalah orang penting yang sangat berkuasa. Seorang bos preman yang bahkan harus dihormati oleh ayahku. Beraninya kamu bilang Tuan John datang meminta maaf. Kamu ingin mati? Iya. Tina, kalau kamu nggak percaya, kamu boleh ikut ke atas, jawab Ardika dengan santai. Namun, Tina malah memelototinya, setelah sadar kembali dari keterkejutan. Tony pun berkata sambil tersenyum, aku rasa dia melihat mobil Tuan John di depan pintu, jadi sengaja berkata seperti itu. Untung saja nggak ada orang luar di sini. Kalau sampai Tuan John mendengar ucapannya, kita semua akan mati. Semua orang langsung terkejut. Aku benar-benar nggak tahan lagi. Bentak Desi dengan kesal sambil menepuk meja. Tiap hari hanya bisa bersikap bodoh seperti itu, memalukan saja. Cepat pergi, kalau nggak, aku akan menghajarmu. Ardika, kamu pergi dulu. Aku akan pulang setelah makan. Luna juga merasa sangat malu. Dia buru-buru mendorong Ardika keluar. Ardika berkata dengan tak berdaya, baiklah. Sayang, kamu jangan minum terlalu banyak. Aku akan datang menjemputmu nanti. Setelah Ardika pergi, suasana ruangan menjadi lebih tenang. Setelah minum beberapa gelas air, Desi pun berhasil menahan amarah dalam hati. Tony sama sekali tidak peduli. Kalau Ardika bersikap makin gila, kemungkinan dia mendapatkan Luna akan makin tinggi. Dia tentu saja berharap Ardika bisa bersikap bodoh setiap hari. Tuan John, hari ini siapa yang Anda undang? Selain menjamunya di hall Raja, Anda bahkan mengajak kami untuk datang menemani. Bukankah ini terlalu meriah? Lantai 9, di depan lift hall Raja berdiri beberapa pria dan wanita parubaya yang sedang bertanya kepada John. Kalau ada yang melihat mereka, pasti langsung kenal pemimpin Biro Pembangunan Kota Provinsi, Irwan Citora. Pemimpin Bank Banyuli, Kelvin Rewind. Direktur Utama Grup Permata Buana, Bella Dewanto. Beberapa orang tersebut adalah orang-orang penting yang bisa menggemparkan kota Banyuli. Tuan John berkata dengan nada dingin, identitasnya sangat rahasia. Mengundang kalian datang untuk menghidupkan suasana dan juga kehormatan bagi kalian. Aku mengajak kalian karena hubungan kita yang baik. Pokoknya, ingat ucapanku, jangan sampai menyinggungnya. Identitasnya sangat rahasia. Beberapa bos besar yang sudah berpengalaman dengan berbagai situasi, mulai merasa tegang. Bagaimana kita menyapanya? Menyapanya, setelah berpikir sejenak, Tuan John pun berkata, panggil saja Tuan Ardika. Ting, pintu lift terbuka dan wajah Ardika pun terlihat, Irwan dan yang lain terkejut. Mereka tidak menyangka orang penting ini masih sangat muda. Tuan Ardika sudah datang. Tuan John segera maju ke depan, kemudian mengulurkan tangan untuk menahan pintu lift dan membiarkan Ardika berjalan keluar. Halo Tuan Ardika, beberapa orang penting tersebut langsung menenangkan diri, kemudian maju ke depan untuk menyapa Ardika. Kemudian, mereka juga memberikan kartu nama kepada Ardika. Setelah sampai di meja makan, pemimpin Bank Banyuli, Kelvin, segera memberikan sebuah kotak hadiah kecil mewah yang sudah disiapkan sebelumnya. Tuan Ardika, ini adalah hadiah kecil yang kami siapkan untuk Anda. Di dalam kotak ada sebuah kartu hitam Bank Banyuli. Mulai sekarang, Anda adalah tamu VIP dari bank kami. Kalian terlalu sungkan. Ardika pun menyimpannya, lalu melambaikan tangan sambil berkata, karena kita datang makan, jadi santai saja. Kalian nggak perlu terlalu sopan. Mereka pun mulai makan dan minum, kemudian mengobrol dengan santai. Setelah selesai, Ardika pun berdiri dan berkata, hari ini sampai di sini saja. Aku harus turun ke bawah untuk menjemput istriku. Setelah mengantar Ardika pergi, John segera memberi perintah kepada anak buahnya, coba periksa Nona Luna ada di ruangan mana, lalu bayar tagihan mereka. Perjamuan makan di hall rembulan masih berlanjut, Tony sempat keluar beberapa saat. Ketika kembali,
Dia membawa beberapa anak muda, pemuda yang berada di depan tampak tampan dan bersemangat. Aku perkenalkan dulu, orang ini adalah Axel Citora, anaknya Irwan Citora yang merupakan pemimpin Biro Pembangunan Kota Provinsi. Tony memperkenalkan anak muda tersebut dengan sopan. Seketika, semua orang di dalam ruangan pun berdiri untuk menunjukkan rasa hormat. Tony, kamu bahkan kenal dengan anak hebat seperti Tuan Muda Axel. Desi tersenyum sampai kedua matanya menyipit. Meskipun belum selesai makan, panggilan Desi terhadap Tony sudah menjadi lebih akrab. Tony pun tersenyum dan berkata, Tuan Muda Axel ingin berkenalan dengan Tina. Mendengar Tina sedang makan dengan kita, dia pun sengaja datang untuk bersulang. Tina pun tertegun sejenak. Dia menyadari dari awal masuk, Axel terus menatap dirinya. Tina sudah sering melihat tatapan seperti itu. Dia pun mengulurkan tangannya sambil berkata, kalau Tuan Muda Axel ingin berkenalan denganku, telepon saja. Nggak usah datang langsung. Aku sering mendengar bahwa Nona Tina adalah wanita yang terkenal cantik di kota Banyuli, jadi aku ingin bertemu. Setelah mendengarnya, wajah Tina pun merona, tatapan Axel makin bersemangat, tapi dia tahu tidak boleh buru-buru. Jadi, Axel pun melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, sebenarnya aku datang bersama ayahku. Hari ini, Tuan John membuat perjamuan di Hall Raja untuk menjamu satu orang penting. Dia menyuruh ayahku datang menemaninya. Aku datang untuk melihatnya, tapi ternyata Tuan John bilang kalau anak muda nggak berhak naik. Meskipun menunjukkan ekspresi tak berdaya, tatapan Axel menunjukkan kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Dia memang tidak bertemu orang penting tersebut, tapi ayah mereka sudah sempat bertemu dengannya. Di seluruh kota Banyuli, hanya beberapa orang yang berhak bertemu dengannya. Semua orang pun tertegun. Desi dan yang lain teringat ucapan Ardika sebelumnya. Apakah Ardika adalah orang penting tersebut? Setelah beberapa saat, mereka pun diam-diam menggelengkan kepala. Seorang idiot yang baru pulih tidak mungkin menjadi orang penting. Tina juga bertanya dengan kaget. Orang penting yang bisa dijamu oleh Tuan John di Hall Raja pasti sangat hebat. Axel berkata dengan bangga, identitas orang itu bahkan nggak diketahui oleh ayahku. Dia hanya tahu bahwa orang penting itu memiliki hubungan dengan Komandan Draco yang baru datang. Ketika mendengarnya, semua orang di Hall Rembulan menarik napas dalam-dalam. Belakangan ini, ada dua hal besar yang terjadi di kota Banyuli. Hal pertama yaitu kedatangan grup angkasa Sura di kota Banyuli. Lalu, hal kedua adalah komandan baru Departemen Perang Kota Banyuli yang bernama Draco Sutopo datang menjabat. Orang penting itu ternyata memiliki hubungan dengan Draco. Benar-benar hebat. Melihat Tina mendengar dengan saksama, Axel berkata sambil tersenyum, setelah perjamuan di Hall Raja selesai, aku akan membawa kalian untuk bertemu dengannya pas beliau turun. Baik, baik. Semua orang menjadi penuh semangat. Bab 8 memukul Tuan Muda Axel. Tina tampak berseri-seri, dia juga ingin melihat orang penting tersebut. Luna, ayo kita tunggu di depan pintu lift, ajak Tina sambil menarik baju Luna. Nggak usah, aku akan pulang bersama Ardika. Setelah minum satu gelas anggur, wajah Luna yang sedikit mabuk tampak kemerahan. Tina pun menasihatinya dengan kesal. Aduh, kenapa kamu terus memikirkan Ardika si idiot itu? Kali ini adalah kesempatan yang sangat langka. Kalau kita bisa meninggalkan kesan baik untuk orang penting itu, utang keluarga kalian nggak perlu dikhawatirkan lagi, kan? Baiklah. Tak lama kemudian, Axel mengangkat panggilan telepon. Semua orang langsung menahan napas. Apakah orang penting tersebut akan turun? Setelah beberapa saat, Axel pun meletakkan ponselnya dengan ekspresi tak berdaya. Dia lalu berkata, ayahku baru saja meneleponku. Dia bilang perjamuannya sudah selesai dan orang penting tersebut sudah pergi lebih awal. Aduh, kita kurang beruntung. Nggak bisa bertemu orang penting itu. Semua orang merasa menyesal. Sayang, kamu sudah selesai makan. Saat ini, Ardika tiba-tiba berjalan masuk. Ardika, kamu masih berani datang. Pergi sana. Melihat kedatangan Ardika, Tina yang masih tenggelam dalam penyesalan pun marah dan menamparnya. Plak, Ardika langsung menggenggam pergelangan tangannya dan berkata, Tina, aku tahu kamu galak. Untungnya kamu adalah sahabatnya Luna, jangan ulangi lagi. Dasar pecundang, beraninya kamu berbicara seperti itu denganku. Bentak Tina dengan kesal, Axel langsung memukul meja dan berdiri. Dia lalu berkata, dasar bocah, lepaskan tanganmu. Kamu seharusnya merasa terhormat karena dipukul oleh Nona Tina. Siapa kamu? Tanya Ardika dengan nada dingin.
Dia adalah anaknya Direktur Irwan. Cepat turunkan tanganmu, anaknya Irwan. Setelah meliriknya, Ardika lalu berkata dengan sinis, ayahmu bahkan gak berani berbicara seperti itu denganku. Cari mati. Setelah tertegun sejenak, Axel langsung marah. Dia berjalan ke arah Ardika dengan cepat, kemudian mengangkat tangannya untuk menamparkan Ardika. Plak, Ardika melepaskan Tina, kemudian namparkan Axel dengan keras. Ah, Axel langsung terpental, darah pun muncrat dari hidung dan mulutnya, wajahnya bengkak. Semua orang yang berada di hall rembulan terkejut, beraninya Ardika memukul anaknya Irwan. Tony langsung berdiri dan berteriak dengan kesal, Ardika, kamu cari mati. Kamu nggak hanya mencelakakan dirimu, tapi juga mencelakakan Luna dan keluarganya. Wajah Luna dan keluarganya langsung pucat, di dalam hall rembulan, hanya Ardika yang tampak santai. Sayang, nggak usah takut. Anak orang kaya yang sombong memang pantas dipukul. Nggak apa-apa, semua orang mengira Ardika sedang membual. Tuan muda Axel, kamu nggak apa-apa. Tony dan Tina segera membantu Axel untuk berdiri. Minggir, Axel mendorong mereka dengan kesal. Kali ini, dia benar-benar marah, sejak kecil sampai dewasa, semua orang selalu bersikap hormat kepadanya. Bahkan ayahnya juga tidak pernah menamparnya. Nak, kamu berani juga. Hari ini, kamu nggak akan bisa keluar dari tempat ini dengan baik. Sambil memelototi Ardika, Axel mengeluarkan ponsel untuk menelepon Irwan. Ayah, seseorang memukulku di restoran Gatot Kaca. Tolong bawa orang kemari, aku ingin membunuh pecundang ini. Apa, aku akan segera membawa orang ke sana. Semua orang bisa mendengar amarah dari suara Irwan di ujung telepon. Ardika, kamu benar-benar bajingan. Belatung sialan, Desi berteriak dengan penuh amarah. Orang itu adalah direktur pemerintahan, orang yang tidak bisa disinggung oleh keluarga Basagita. Tuan muda Axel, Ardika nggak sengaja, mohon maafkan dia. Wajah Luna sangat pucat, tanpa sadar, dia ingin berlutut, tetapi dihentikan oleh Ardika. Ardika lalu berkata, nggak apa-apa, sayang. Orang yang harusnya khawatir adalah dia. Gila, sudah gila. Sampai saat ini, Ardika masih berani berkata sombong. Desi tiba-tiba merasa pusing dan jatuh lemas di kursi. Siapa yang berani memukul anakku? Tak lama kemudian, Irwan sudah muncul di hall rembulan dengan wajah kesal. Di belakangnya juga ikut sekelompok pria kekar. Ayah, bocah itu, dia adalah menantu idiot dari keluarga kelas 2. Axel menunjuk Ardika sambil berkata, aku hanya memarahinya, tapi dia bahkan bilang kalau ayah juga nggak pantas berbicara dengannya. Semua orang menatap Ardika dengan tatapan putus asa, karena ekspresi Irwan terlihat sangat marah. Bagus, bagus, bagus. Sudah lama tidak ada yang berani berbicara seperti itu kepadaku. Sambil memaksakan senyuman, Irwan pun mengalihkan pandangannya ke arah Ardika, kemudian, dia pun tercengang di tempat. Tuan, tuan, tuan. Bulu kuduk Irwan langsung berdiri, dia juga tidak bisa berbicara dengan benar. Plak, tiba-tiba, Irwan menoleh ke belakang dan menamparkan anaknya hingga terjatuh ke lantai. Dasar anak sialan, siapa yang ingin kamu bunuh? Kamu sudah hebat, ya. Beraninya kamu membuat masalah di restoran Gatot Kaca. Kamu ingin mati, ya. Sini, biar aku hajar sampai mati saja. Irwan langsung menghajar Axel dengan keras, dia tidak memberi pengampunan meskipun Axel adalah anaknya. Axel hanya bisa menjerit kesakitan. Semua orang langsung tertegun, apa yang terjadi? Bukankah Ardika yang seharusnya dipukul? Berdiri, minta maaf. Irwan menarik rambut Axel dan memaksanya berdiri, dia menekan kepala Axel dan memaksanya minta maaf kepada Ardika. Ardika juga malas berdebat, dia hanya melambaikan tangannya dengan santai. Irwan akhirnya bisa merasa lebih tenang, dia segera menarik anaknya untuk pergi dari sana. Setelah beberapa saat, hall rembulan masih saja hening, semua orang menatap Ardika dengan bengong. Setelah itu, Tony pun tersenyum dan berkata, orang yang menjadi direktur memang berbeda. Tata kramanya sangat ketat. Oh ya, semua orang masih bingung, mereka merasa masalah ini sangat aneh. Luna dan keluarganya juga merasa terselamatkan. Ardika, kali ini kamu beruntung. Tapi, jangan mengira dirimu hebat. Tony menatap Ardika dengan tatapan merendahkan. Kalau hari ini aku nggak membantu Luna menagih utangnya, apakah kamu tahu bagaimana kehidupan Luna dan keluarganya nanti? Kamu bilang kamu yang menagih utangnya. Tatapan Ardika menjadi dingin. Kalau enggak,
memangnya pecundang sepertimu bisa? Desi menarik Tony dan berkata, Tony, jangan pedulikan dia. Ayo kita bayar dan pergi dari sini. Melihatnya saja membuatku kehilangan nafsu makan. Tony menekan bel untuk memanggil pramusaji. Tuan muda Tony, Tuan John sudah bayar. Setelah tertegun sejenak, Tony pun tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Ardika, apakah kamu masih berani meragukan bahwa aku yang membantu Luna menagih utang? Kak Hercules adalah anak buahnya Tuan John. Tuan John pasti tahu hubunganku dengan Kak Hercules baik, jadi dia membayar tagihannya. Tony benar-benar sangat bangga. Desi juga tersenyum lebar dan berkata, Tuan John bahkan membayar tagihannya. Tony benar-benar hebat. Kalau Luna bisa menikah denganmu, dia nggak akan dirundung orang lain lagi. Luna langsung mengenyit, melihat sahabat baiknya diam saja. Tina pun berkata, Tuan muda Tony, 3 hari lagi adalah ulang tahun Luna, bukankah kamu harus menyiapkan sesuatu? Tentu saja harus. Ketika Tony baru berbicara, Ardika langsung memotongnya, Tina, istriku ulang tahun, aku pasti akan merayakannya dengan meriah, orang lain nggak usah ikut campur. Tapi, karena kamu adalah sahabatnya Luna, kamu boleh datang. Tony, kamu juga boleh datang melihatnya. Bab 9 Keluarga Basagita yang tidak tahu malu. Tina juga mendengkus dingin. Tony yang menyipitkan matanya tiba-tiba mengangguk, lalu berkata dengan nada bercanda, Ardika, boleh juga. Kamu yang rayakan saja, biar aku bisa melihatnya. Tony malas berdebat dengan seorang pecundang, lagi pula dengan keuangannya. Selama Tony mau, dia bisa membuat Luna hidup mewah setiap hari. Kali ini, dia akan membiarkan Ardika mengacaukannya, tanpa kekurangan yang ditunjukkan oleh si pecundang. Kehebatan Tony tentu saja tidak terlihat, kan? Desi langsung mengabaikan Ardika. Dia lalu bertanya, Tony, apakah kamu bisa mengundang Kak Hercules ke pesta ulang tahun Luna? Kami harus berterima kasih kepadanya karena sudah membayar utang. Senyuman di wajah Tony langsung menghilang. Hari ini, dia sempat menelepon Hercules. Setelah memarahinya, Hercules langsung menutup telepon dengan kesal. Siapa sangka ternyata Hercules malah membayar utangnya. Hal itu sudah cukup mengejutkan Tony, mengundang Hercules ke ulang tahun Luna. Tony tidak percaya dia punya kehormatan sebesar itu, namun, ketika melihat Ardika yang tersenyum tipis, dia pun memberanikan diri dan berkata, Bibi, tenang saja. Aku akan menelepon Kak Hercules, dia pasti akan menyetujuinya. Selesai bicara, dia pun mengeluarkan ponsel, lalu menekan nomornya dengan perasaan tegang. Halo, Kak Hercules. 3 hari lagi, Nona Luna ulang tahun, apakah Anda bisa datang? Hahaha, Nona Luna mengundangku ke pesta ulang tahunnya. Aku pasti akan datang. Terima kasih Kak Hercules. Tony merasa sangat senang, ketika berjalan keluar dari restoran Gatot Kaca, Desi sudah memeluk lengan Tony. Dia sudah mengakui Tony sebagai menantunya. Ardika yang berada di belakang mendapat telepon dari Hercules. Tuan Ardika, Tony menelepon saya untuk mengundang saya ke pesta ulang tahun Nona Luna. Saya sudah menyetujuinya. Tapi, saya merasa ada yang aneh, kenapa dia yang undang? Jadi, saya menelepon untuk bertanya tentang maksud Tuan Ardika. Ardika tersenyum dan menjawab, kamu datang saja. Dia bilang kalau kamu membayar utang karena menghormatinya. Apa, memangnya siapa Tony? Bentak Hercules dengan kesal. Tuan Ardika, Anda tenang saja. Di pesta ulang tahun Nona Luna nanti, saya akan memberinya pelajaran. Luna, kamu nggak suka dengan tuan muda Tony? Iya. Aku kasih tahu, dia sudah berkorban banyak untukmu. Tina yang duduk di mobil Land Rover sedang memasang sabuk pengaman, tapi tiba-tiba pintu mobil terbuka. Ketika dia menoleh ke arah pintu, kedua matanya memancarkan amarah yang besar. Dia pun berkata, Ardika, siapa yang suruh kamu masuk ke mobilku? Turun sana, kalau nggak sanggup beli mobil, jalan kaki saja. Tina, antar dia saja. Ucap Luna yang duduk di samping mobil pengemudi. Puff, mengesalkan, aku harus cuci mobil lagi nanti. Tina menjalankan mobilnya dengan kesal, demi menghalangi mereka untuk bicara. Tina sengaja menyalakan radio dan mengeraskan suaranya. Para pendengar yang setia, saatnya waktu berbagi. Belakangan ini, kalian pasti sudah mendengar bahwa Ratu Perhiasan Kota Banyuli, Bella Dewanto, mengeluarkan 60 miliar untuk membeli kalung bernama Hati Peri, kan? Besok, kalung Hati Peri akan dipamerkan di toko perhiasan milik grup Permata Buana dengan kuota yang terbatas.
Kedua mata dua orang wanita yang duduk di dalam mobil ikut berbinar, mereka sudah melihat foto kalung hati peri di berita, tidak ada wanita yang bisa menahan godaan dari hati peri. Ardika, kamu bilang ingin mengadakan pesta ulang tahun untuk Luna, kamu sudah menyiapkan hadiah ulang tahun. Tina berkata dengan ekspresi menyindir, jangan sampai kamu memberikan hadiah satu kantong makanan ringan. Memalukan saja, menurutku, hadiah hati peri nggak buruk, betul Luna. Luna tertegun sejenak, dia lalu berkata, Tina, apa yang kamu katakan? Tony saja nggak sanggup membelinya, Ardika mana punya uang. Ardika pun berpikir dalam hati peri, iya, sepertinya cocok dijadikan hadiah ulang tahun. Dia mengeluarkan 3 kartu nama dari sakunya, kemudian melihat kartu nama Bella, lalu mengirimkan pesan singkat kepadanya. Aku akan membeli hati peri. Malam hari, villa keluarga Basagita, hari ini, Wulan yang ditampar tidak bisa makan dan tidur. Jadi, dia pun datang ke villa untuk mengadu, dengan wajah yang bengkak, dia pun menjelaskan semua yang terjadi di kompleks penjualan mobil dengan tambahan bumbu-bumbu lain. Setelah mendengarnya, Tuan Besar Basagita pun mengenyit ketika melihat ekspresi kakeknya. Wulan pun berkata dengan ekspresi yang lebih sedih, kakek, Ardika si idiot itu sengaja menyebut nama Tuan John dan membuat Kak Hercules marah. Karena itu, aku malah ditampar oleh Kak Hercules. Bukan itu saja, Kak Hercules juga bilang gak akan melepaskan keluarga Basagita. Setelah mendengarnya, Wisnu yang pucat ikut berkata, mereka memang pantas dihajar, tapi kenapa harus menyeret keluarga Basagita? Tuan John yang berada di belakang Kak Hercules adalah bos preman yang sebenarnya. Kalau sampai keluarga kita menjadi target, keluarga Basagita pasti akan hancur. Banyak anggota keluarga Basagita yang ketakutan ketika mendengar nama Tuan John. Tuan Besar Basagita juga mulai ketakutan, apakah keluarga Basagita akan terkena bencana. Saat ini, dua sosok berjalan masuk ke dalam villa, melihat Luna dan Ardika berjalan masuk, banyak orang yang mulai memarahi mereka. Dasar pecundang, beraninya kalian kembali setelah membuat masalah besar. Dasar pecundang, kalau bukan kalian, Kak Hercules dan Tuan John tidak akan marah dengan keluarga Basagita. Kenapa kalian baik-baik saja? Wulan saja sudah ditampar, kenapa mereka baik-baik saja? Banyak yang merasa bingung. Tidak seharusnya seperti itu, bukankah mereka seharusnya dihajar sampai lumpuh? Tuan Besar Basagita tidak memedulikan hal itu, dia langsung memukul meja dan berkata, Luna, apakah kamu masih menghormati kakekmu ini? Aku menyuruhmu pergi menagih utang, tapi kamu malah membawa Ardika untuk bertengkar dengan Kak Hercules. Selain membuat Wulan ditampar, keluarga Basagita juga akan terkena bencana besar. Kamu senang sekarang, keluarga Basagita akan terkena bencana. Ketika masuk ke dalam villa, Luna sudah mendengar ucapan itu. Dia tampak sedikit bingung. Sebaliknya, Ardika melirik Wulan, lalu tersenyum dingin karena sudah tahu. Ardika lalu berkata, kakek, Wulan memang pantas ditampar. Tapi, kakek tenang saja, keluarga Basagita tetap baik-baik saja. Wulan yang kesal langsung membentak, dasar idiot. Beraninya kamu bicara seperti itu. Awalnya, Kak Hercules menganggapku sebagai tamu VIP. Kalau bukan karena kamu yang membuatnya marah, aku nggak mungkin ditampar. Kak Hercules juga nggak mungkin marah dengan keluarga Basagita. Napas Tuan Besar Basagita juga mulai terengah-engah. Dia menunjuk Ardika dan berkata, keluarga Basagita akan dihancurkan oleh idiot seperti kamu. Lihat saja tampangmu itu, kamu masih bersikap santai. Siapa yang memberimu keberanian untuk berkata seperti itu? Karena kami sudah mendapatkan utangnya. Kalau Kak Hercules benar-benar marah, mana mungkin dia membayar utangnya? Sambil berkata, Ardika menoleh ke arah Luna dan melanjutkan, sayang, tunjukkan buktinya kepada kakek. Bab 10 hadiah ulang tahun. Apa, utangnya sudah dibayar? Mana mungkin, bukankah Hercules sudah marah? Wulan dan yang lainnya langsung bengong, bahkan Tuan Besar Basagita juga tertegun. Dia menggaruk telinga sambil bertanya, kalian benar-benar berhasil mendapatkan uangnya. Sambil mengangguk, Luna segera memberikan buktinya dengan hormat. Kakek, ini ceknya, kakek lihat dulu. Setelah melihatnya beberapa kali, Tuan Besar Basagita pun menghela napas lega. Dia lalu mengangguk dan berkata, ini memang cek milik perusahaan Hercules. Ekspresi tegang di wajah setiap anggota keluarga Basagita pun menjadi lebih lega, kalau bisa mendapatkan uangnya, hal itu membuktikan bahwa Hercules tidak marah.
Keluarga Basagita juga akan baik-baik saja. Kalian kira utangnya dibayar gara-gara kalian. Jangan mimpi. Saat ini, Wulan tiba-tiba maju ke depan dan berkata, kalau bukan karena aku dipukul oleh Kak Hercules, mana mungkin kalian bisa mendapatkan uangnya. Pasti karena Kak Hercules ingin meminta maaf kepadaku, jadi dia pun membayar utangnya. Setelah mendengarnya, banyak anggota keluarga Basagita yang mengangguk setuju. Ketika datang membeli mobil, Wulan dipukul tanpa alasan yang jelas. Demi menunjukkan permintaan maaf, Hercules pun membayar utangnya. Penjelasan ini memang masuk akal. Pada saat ini, Luna mulai panik. Wulan sudah memutarbalikkan fakta. Luna hanya bisa berharap kepada Tuan Besar Basagita. Kemudian, dia melihat Tuan Besar Basagita terdiam sejenak, lalu berkata, Wulan benar. Dialah yang berjasa mendapatkan utangnya, bukan Luna. Luna yang panik pun bertanya, kakek, bagaimana dengan bonusnya? Luna sudah tidak peduli siapa yang mendapatkan uangnya kembali. Dia hanya ingin kembali bonus yang sudah ditahan selama bertahun-tahun. Kalau Wulan yang mendapatkan uangnya, semua bonus keluarga kalian akan menjadi milik Wulan. Apa? Setelah mendengarnya, seolah-olah tersambar petir, Luna bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Ekspresi Ardika juga sangat masam. Sikap keluarga Basagita yang tidak tahu malu jauh melebihi ekspektasinya. Wulan tampak sangat senang setelah menerima cek yang diberikan oleh kakeknya. Satu tamparan ditukar dengan uang miliaran. Wulan sama sekali tidak rugi. Terima kasih kakek. Dengan uang ini, aku sudah punya uang yang cukup untuk membeli hati peri. Awalnya, Wulan ingin membeli mobil mewah sebagai hadiah ulang tahun. Sekarang, dengan tambahan uang ini, dia bisa membeli hadiah yang lebih mahal lagi. Tuan Besar Basagita melambaikan tangannya dan bertanya, 3 hari lagi adalah ulang tahunmu, kamu sudah pesan tempat. Apakah perlu kakek meminjamkan kartu anggota emas restoran Gatot Kaca untuk mengadakan pesta di lantai 3? Terima kasih, kakek, tapi nggak perlu. Tuan Muda David punya kartu anggota platinum. Dia sudah memesan lantai 6 untukku. Setelah mendengarnya, Tuan Besar Basagita tampak sedikit canggung, tapi dia juga tidak berkata apa-apa. Dia pun menyuruh pembantu untuk memapahnya masuk ke kamar tidur. Sebaliknya, anggota keluarga Basagita yang lain tampak sangat iri. Selain hati peri, dia juga mengadakan pesta di lantai 6 restoran Gatot Kaca. Pesta ulang tahun yang sangat meriah. Luna sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Dia terlihat lemas. Melihat kondisi Luna, Wulan pun menyindirnya, Luna, kamu sudah pesan tempat pesta ulang tahun. Sudah beli hadiah ulang tahun. Mendengarnya, Luna menggigit bibir dan menahan diri agar tidak menangis. Tanpa belas kasihan, Wulan lanjut menyindirnya, sudah, jangan sok sedih. Semua orang tahu kalian miskin. Kalau kamu mau berlutut di depanku, aku bisa meminjamkan hati peri kepadamu beberapa hari, mau? Ardika yang berdiri di samping langsung menatap Wulan dengan tatapan tajam. Dia lalu berkata, hati peri bukanlah sesuatu yang bisa dipakai oleh orang kampung. Sepertimu, dasar idiot. Nggak usah sok keras. Kenapa? Aku nggak pantas. Memangnya Luna yang nggak sanggup beli kue ulang tahun itu pantas? Benar-benar konyol. Wulan memelototinya dan menghina Ardika. Lalu, Ardika hanya mengangguk dan berkata, betul katamu. Hanya Luna yang berhak memakai hati peri. Wulan mendengkus dingin, lalu ingin lanjut menyindirnya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang buru-buru. Sekelompok pria berbaju hitam mengantar sebuah kotak perhiasan sambil berlari masuk ke dalam villa. Hati peri sudah tiba, silakan diterima. Hati peri, anggota keluarga Basagita tidak mengerti. Wulan masih belum membelinya, kenapa sudah diantar? Ardika tidak menyangka Bella bertindak dengan cepat, dia pun berkata kepada Luna, sayang, hadiah ulang tahunmu sudah tiba. Setelah mendengarnya, semua orang saling memandang, Ardika si idiot ini membeli hati peri. Hati peri seharga 60 miliar. Wulan juga terkejut. Tidak mungkin. Dari mana si idiot ini punya uang untuk membeli hati peri? Melihat Luna memakai hati peri lebih menyakitkan daripada membunuh Wulan langsung, Luna juga terkejut. Dia pun berkata dengan bingung, Ardika, ini. Sayang, aku membelinya untukmu. Aku akan menjelaskannya nanti, ucap Ardika tersenyum kepada Luna. Luna menerima kotak itu dengan ekspresi bingung. Sebagai seorang wanita, siapa yang tidak suka dengan perhiasan mahal? Apalagi sebagai hadiah ulang tahun, Luna merasa sangat bahagia. Pada saat ini, ponsel Wulan tiba-tiba berdering, suara David terdengar dari ujung telepon. Sayang,
kamu sudah menerima hadiah dariku. Suka nggak? Hadiah? Wulan langsung berteriak. Dia lalu merebut kotak perhiasan dari tangan Luna sambil berteriak ke arah ponselnya. Suka, suka. David, aku benar-benar sangat mencintaimu. Kenapa kamu tahu aku ingin hati peri? Hati peri. David yang berada di ujung telepon langsung bengong. Bukankah dia hanya mengirimkan uang ke rekening Wulan? Kenapa berubah jadi hati peri? Namun, David tidak menyangkalnya dan menjawab, baguslah kalau suka. Setelah berbicara sebentar, telepon pun terputus. Semua anggota keluarga Basagita pun sadar. Ternyata tuan muda David yang membeli hati peri untuk Wulan, mengagetkan saja. Betul, hampir saja direbut. Ya, melihat si idiot itu berkata dengan percaya diri, aku hampir saja percaya. Wulan memeluk kotak perhiasan itu dengan erat, lalu berkata dengan bangga, ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan oleh tuan muda David, beraninya seorang idiot merebut hadiahku. Cari mati, iya. Luna yang terkejut pun menunjukkan ekspresi kecewa, Ardika juga mengernyit dan berkata, Wulan, ini bukan milikmu.